Halo, Aquarius ya. Oke. Hai Aquarius. Halo juga ya Crosswatcher lagi memantau Aquarius. Ini general reading energi banyak orang yang punya berchart Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat energi untuk Aquarius di bulan Mei 2024 ya. Mungkin tepatnya di sisa bulan Mei 2024 Aquarius ya. Jadi di sini aku lihat ada tentang persepsi atau perspektif atau pola pikir atau cara pandang. Jadi di sisa bulan Mei 2024 ya kamu bisa aja beda pendapat, entah dengan beberapa orang, entah dengan seseorang ya. Jadi sebenarnya pola pikirmu, cara pandangmu itu beda dengan dia, dengan mereka. Jadi ya sudah, ya begitulah manusia. Setiap manusia bisa aja beda cara pandangnya, beda perspektifnya. Jadi kalau beda pendapat gitu, atau berdebat, atau berkonflik, ya udah. Ujung-ujungnya hanya bisa belajar memakluminya ya. Ya kalau enggak bisa jadi masalah gitu. Aku ngerasa di sisa bulan ini kamu berusaha bijaksana. Mungkin kamu belajar menyesuaikan diri. Kamu mempelajari segala sesuatunya. Kamu pelajari seseorang, beberapa orang. Mungkin kamu berusaha memahami baik buruknya, ya. Mungkin kalau nilai plusnya ini ada nih, tapi minusnya ada juga gitu. Jadi ya pintar-pintar sih mempertimbangkannya, atau bijak-bijak lah mengambil tindakan atau mengambil keputusan, ya, gitu. Misalnya kamu lagi memantau seseorang, kamu lagi mempelajari seseorang, menghadapi seseorang, kamu lihat baik buruknya. Kalau lebih banyak baiknya ya sudah, tapi kalau banyak buruknya buat apa, ya? Gitu. Sama dengan memandang sesuatu. Ya kalau sesuatu itu banyak toksiknya ya ngapain? Tapi kalau ada baiknya, banyak baiknya, ya udah, pelajari kemungkinan atau peluang-peluangnya ya. Karena peluang bisa datang dari mana aja atau dari siapa aja ya. Oke. Ini beberapa kalian kayak struggle banget di sisa Mei ini, atau ada di bulan Mei memang seperti itu, kayak struggle. Ini benar-benar ada berjuang habis-habisan soal mental, ada berjuang habis-habisan menghadapi teman, menghadapi rekan, menghadapi keluarga, atau menghadapi seseorang ya. Banyak mentalmu, energimu terkuras begitu ya. Beberapa juga struggle
soal uang atau ya memikirkan masa depan gitu. Jadi ada kayak ya manusiawi sih, kita tuh bisa dipaksa keadaan ya, atau memang kita terdistraksi sama keadaan ya. Misalnya ada yang nggak sesuai harapan atau belum sesuai harapan ya, jadi bawaannya bisa emosi, bisa marah, konflik batin atau konflik beneran gitu. Mungkin ada beberapa hal juga menyebalkan di matamu, ada beberapa hal menjengkelkan buat kamu, jadi menguras emosimu. Tapi ya sudahlah ya. Mungkin lebih banyak ikhlas. Beberapa kalian mulai lembaran baru atau hidup baru, hidup yang lebih baik ya, termasuk memperbaiki dirimu, memperbaiki keadaanmu begitu. Oke? Oke, aku ngerasa ini entah siapa, ini bisa Aquarius ya, tapi bisa juga orang yang dealing sama Aquarius. Kalau memang ini kamu ya, kayak ada sih keinginanmu mendekat sama seseorang, ada keinginanmu bersatu sama seseorang gitu. Tapi entah keadaannya rumit, sulit, ada yang bertarung dengan ego begitu. Tapi memang ada yang karena keadaan aja. Keadaan bikin kita susah deket ya. Keadaan bikin kita ya sulit sih untuk lebih dalam gitu ya, dalam hubungan atau relasi ya, gitu sih. Dan aku ngerasa mungkin ada seseorang jaga jarak, ada seseorang seperti bikin batasan. Jadi gimana mau deket ya, ya mungkin ada salah satu yang kayak ya udahlah, mungkin membatasi diri adalah jalan terbaik begitu ya. Membatasi diri kan mengurangi drama begitu ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Aku ngerasa ada seseorang atau beberapa orang ini bisa punya hubungan atau relasi dengan kamu. Sebenarnya dia atau mereka ini menginginkan kamu lagi ya. Iya. Ada mungkin mau tawarkan hubungan, ada mau tawarkan kerjasama, ada mau menawarkan sesuatu lah ya, supaya mencapai tujuan bersama, atau memang mau dekat juga gitu. Tapi ada yang diam-diaman, pasif-pasifan ya, atau salah satunya pasif ya begitu. Kalau orang ini yang pasif, kalau orang ini yang diam, dia menunggu tanda-tanda dari kamu. Dia menunggu sinyal-sinyal dari dirimu. Contoh, saya mengamati kamu nih. Kalau kamu masih dingin, ya saya ogah gitu. Kalau kamu cuek, ya saya ogah gitu, kayak nggak mau. Ya itu contohnya ya. Tapi kalau kamu udah kelihatan respect, kalau kamu udah kelihatan lebih lembut, kalau kamu udah kelihatan lebih peduli, lebih berperasaan, dalam artian ya kalau kamu kelihatan gitu memang sayang, memang cinta, memang peduli ya saya mau gitu. Bisa vice versa ya. Oke.
ada memang bergejolak batinnya atau konflik batin ya sama kamu. Tapi orang ini berusaha relax, berusaha ya santai aja. Jodoh nggak kemana ya, itu contohnya kalau soal jodoh ya. Kalau soal hubungan, pertemanan, relasi, keluarga atau apapun ya, orang ini berusaha ya udah relax aja. Kalau kita memang sejalan ya sejalan, pasti akan dekat lagi. Tapi kalau nggak sejalan jangan dipaksakan ya. Ada merasa gitu. Ada mungkin ngerasanya kalau memang kita seia sekata pasti deket lagi. Tapi kalau enggak ya udah, berarti nggak sefrekuensi dan tidak bisa dipaksakan gitu. Oke. Dan aku ngerasa ya orang ini dia jadi apa ya mikirin kehidupannya aja. Dia mikirin apa ya, kayak ya fokus ke diri sendiri. Ada jadinya kayak gitu. Ya mungkin kesannya dia jadi cuek lah. Dia bisa dingin juga gitu ya. Tapi aku ngerasa orang ini masih ingat kok sama kamu. Orang ini masih ingat, masih kayak ada rasa ya semoga suatu saat kita ketemu lagi, kita dekat lagi atau apa ya. Ya masih ingat lah sama kamu ya. Ini entah siapa ini. Dan aku ngerasa ini kalian ada yang mirroring ya. Ada yang mirroring, cerminan begitu ya. Jadi kamu berusaha legowo, ikhlas ya. Dia begitu juga. Dia merasa ya mungkin harus berpikir bijaksana tentang kamu atau memilih ikhlas, legowo. Ya udah gitu. Seperti aku bilang ya jodoh nggak kemana. Kalau memang teman sejati pasti berkumpul lagi. Kalau memang sefrekuensi pasti dekat lagi. Tapi kalau enggak ya udah gitu. Ada berusaha ikhlas ya. Oke. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Ini kuat Aries ya. Capricorn itu kuat, Leo, Pisces, Sagittarius ya. Bisa energi aja. Oke, nanti dilihat lagi ya. Ini kelihatan ada di antara kalian, bagi yang ngerasa aja ya. Ya kamu berusaha kayak mendalami segala sesuatunya gitu. Sama kayak ketika kamu memikirkan seseorang, kamu mendalaminya. Ketika kamu memantau seseorang, ya kamu mempelajarinya. Mempelajari gitu plus minusnya atau baik buruknya. Kalau banyak plusnya kan bagus. Tapi kalau minusnya yang banyak, kan males ya. Tuh. Oke. Dan aku ngerasa ada juga kayak semacam keinginan hatimu membatasi dirimu. Entah karena apa ya. Mungkin kamu juga mau menghindari konflik. Mungkin kamu juga mau menghindari drama. Atau kamu ya udahlah berusaha bijaksana aja. Kayak menutup diri begitu. Beberapa ya.
Tapi ini beberapa ada yang insecure, minder, atau ngerasa nggak layak, nggak pantas, atau ngerasa kayak ya udah capek gitu. Dan Mei ini banyak sih hal-hal yang menguras energi ya. Di bulan Mei ini banyak hal-hal menguras emosi, mental. Ya, kamu berusaha sabar-sabarin dirimu sendiri. Kamu berusaha menguat-nguatkan dirimu. Dan aku ngerasa kamu pengen juga ya dekat sama seseorang, berkomunikasi baik-baik, ngomong baik-baik sama dia. Tapi sepertinya apa ya, ada aja kendalanya atau rumit orangnya gitu. Maaf berisik ya. Iya, sorry berisik ya. Kemudian ini ada, ini Gemini ya, ada Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Leo ya. Oke. Jadi ini yang kuat Aquarius ya, Sagittarius, Leo, Pisces ya, itu kuat. Gemini ya, bisa energi aja. Oke. Aku ngerasa ada beberapa orang emosional begitu melihat kamu. Entah kenapa ya. Apa kalian ada masalah atau ada drama atau memang begitu orangnya ya. Ini bisa siapa aja, bisa teman atau rekan atau siapa ya. Ada yang berurusan sama kamu. Bawaan dia tuh sensi banget sama kamu. Entah itu dia atau mereka ya. Ini bisa lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang sensi sama kamu ya. Kalau orang yang sensi sama kita tanpa sebab, mungkin itu iri, dengki ya. Kalau orang apa ya, sikapnya kayak aneh sama kita, terus karena nggak jelas gitu ya maksudnya, maksud dia apa, maksud mereka apa ya, mungkin mereka iri. Tapi aku ngerasa ada juga yang karena sakit hati ya, tapi orangnya nggak terbuka, orangnya nggak banyak ngomong gitu. Contoh, saya tersinggung sama kata-katamu, tapi saya menunggu kesadaranmu, itu aja ya. Jadi nggak terbuka, maunya kayak kamu tuh sadar aja gitu ya. Atau apa lagi ya, mungkin ada yang orangnya memang sensitif sih, mudah terluka gitu. Jadi ada tutur katamu, tingkah lakumu nggak berkenan di hatinya. Entah kamu pernah ngomong apa, ya sakit hatinya gitu. Entah kamu pernah bertingkah seperti apa, ya sakit hatinya. Tapi dia nggak terbuka, dia kayak ya memendam aja gitu. Dia memendam saja dan akhirnya meledak. Ya saat meledak ya akhirnya jaga jarak kan gitu. Oke. Tapi aku ngerasa ada sih masih senang sama kamu ya, ada masih ingat sama kamu, masih kepikiran sama kamu, itu ada.
Ada juga kangen sama kamu, ada juga mau mendekat ke kamu, aku rasa begitu. Cuma ya gitu sih, mungkin harus saling memperbaiki diri aja, saling introspeksi diri ya. Ya kalau sudah jadi versi lebih baik kan baru lebih bijaksana menghadapinya gitu. Oke, kita lihat lagi. Kamu butuh ketenangan ya. Coba tenang dulu sejenak. Pikirkan semua baik-baik. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar ya. Supaya mengambil tindakan itu tepat. Supaya ngambil keputusan itu tepat. Jadi, jangan menjudge sesuatu saat kamu marah. Jangan membuat keputusan saat kamu lagi marah. Jangan membuat tindakan saat kamu lagi emosi. Ya pikirkan semua baik-baik. Karena kita nggak sekedar melihat orang dari luar, lihat juga ke dalam diri kita. Dalam diri kita ini harus memperbaiki diri lagi atau enggak ya gitu. Jaga kesehatanmu, kesehatan fisik, mental ya. Sebenarnya gara-gara mental juga fisik bisa sakit. Jadi ya banyak-banyak menenangkan diri. Jangan semua dibawa stres. Mungkin istirahat aja dulu, baru pikirkan baik-baik untuk menghadapi apapun dan siapapun ya. Oke, tentukanlah waktu untuk mengambil tindakan, tentukanlah waktu untuk mengambil keputusan. Ini buat apapun dan siapapun, entah dalam percintaan, pertemanan, keluarga, kerjaan, uang ya. Buat keputusan mana yang terbaik untuk kamu ya. Oke, mungkin kamu harus memotivasi diri sendiri gitu. Memang ini beberapa ada yang kurang perhatian atau merasa ya kurang diperhatikan aja. Ada yang merasa kurang disupport, kurang didukung atau apa ya. Cuma kalau kita nunggu orang, nunggu mereka yang support kita, ya kita kalau berharap ntar kecewa gitu. Misalnya pengen deh semua ini mendukung saya, pengen deh mereka itu pro sama saya gitu. Tapi ya namanya manusia, kamu mau berharap apa atau juga nanti bisa aja kecewa. Mending ya fokus gitu ke mentalmu, fisikmu, ya support dirimu sendiri, semangatin dirimu sendiri gitu ya. Dan aku ngerasa ya kita bisa aja banyak kayak trauma atau ya udah ngerasain lah yang gak enak-enak selama ini sama seseorang, sama beberapa orang. Ya rasa-rasa kayak gitu dilepaskan lah ya. Entah mengikhlaskan, memaafkan atau apa gitu ya, supaya batinmu tenang. Baru ya kedepannya gak usah banyak berharap. Jangan banyak berharap semua orang bisa mendukung kita. Ya gak bisa gitu. Ini bukan soal baik buruknya doang ya. Tapi ya namanya manusia, beda-beda cara pandangnya, beda-beda pola pikirnya. Jadi ya kita hanya bisa maklum sama semuanya.
Tapi ya fokusnya tetap ke diri sendiri dulu ya. Fokusnya kayak semangatin dirimu, ya lanjutkan hidupmu ya. Tetap positif ya, supaya dapat hal-hal positif. Sampai sini dulu ya. Aquarius, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.